Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Untuk hari ini kita akan mulai membaca tafsir lafdiyah Suratul Asr, Surat Al-Asr. Wal Asr, demi masa, demi waktu. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi, benar-benar, khusr, di dalam kerugian. Inna dan lam taukid di sini menunjukkan penegasan. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusr, benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzi, kecuali orang-orang alladzina amanu, yang mereka beriman, wa amilus solihat, dan mereka beramal yang soleh, wa tawasau bil haq, dan mereka yang saling memberi nasihat untuk berbuat kebenaran dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan mereka yang saling memberikan nasihat untuk berbuat kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu, menunjukkan betapa pentingnya al-asr, betapa pentingnya waktu. Dan yang boleh bersumpah dengan nama selain Allah yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Adapun manusia, mereka bersumpah hanya boleh dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan bagaimana manusia itu semuanya benar-benar di dalam kerugian. Di dalam hidupnya mereka telah diberikan rezeki oleh Allah, mereka telah diberikan segala yang mereka butuhkan oleh Allah, maka harusnya mereka itu sibuk untuk beribadah kepadanya, sibuk untuk beriman kepadanya, sibuk untuk beramal soleh, sibuk untuk berdakwah, saling memberikan nasihat, sibuk untuk saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Suratul Humazah, Surat Al-Humazah, itu surat ke-104, terdiri dari 9 ayat, surat Makkiyah, surat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW belum berhijrah ke kota Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wail, celakalah, likulli, bagi setiap humazah, orang yang mengumpat, lumazah, dan orang yang mencela. Celaka tiap orang yang suka mengumpat, tiap orang yang suka mencela. Alladzi jama'a, yang dia mengumpulkan, malan wa addadah, mengumpulkan harta, wa addadah, dan dia menghitung-hitungnya. Harta dikumpulkan, dihitung, ini sudah berapa keuntunganku, sudah bertambah atau belum, dan lain sebagainya. Padahal harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan itu harusnya dimanfaatkan untuk bersedekah, membayar zakat, membayar infak, menolong orang-orang yang membutuhkan, membantu anak-anak yatim, dan lain sebagainya. Bukan untuk hanya dihitung dan dihitung. Alladzi jama'a, yang dia mengumpulkan malan,
harta wa addadah. Ini orang yang celaka. Maka marilah kita, hendaklah harta yang dititipkan oleh Allah itu kita zakatkan, kita infakkan, kita sedekahkan. Yahsabu, dia mengira, anna, bahwa sesungguhnya malahu, hartanya, akhladah, dapat mengekalkannya. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna, sungguh dia akan dilempar, fil hutamah, di dalam neraka hutamah. Orang-orang yang kafir, yang mereka hanya mengumpulkan harta, hanya bersenang-senang di dunia, mereka bersenang-senangan dengan kekufuran, kemaksiatan, kemusyrikannya, maka mereka la yumbadanna, sungguh akan dilemparkan, fil hutamah, ke dalam hutamah. Wa ma adraka, dan adakah kamu mengetahui, ma, apa itu al-hutamah? Dia adalah narullah, api Allah, al-muqadah, yang dinyalakan. Hutamah itu adalah api Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u, yang panasnya akan naik, alal afidah, sampai ke hati. Innaha, sesungguhnya dia, alaihim, atas mereka, muqsadah, ditutup rapat, fi amadin, pada tiang-tiang, mumaddadah, yang panjang mereka diikat. Orang-orang yang suka mencela, yang suka mengumpat, yang mengumpulkan harta tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah, yaitu neraka yang di sana ada api Allah yang dinyalakan dahsyat. Dan orang-orang tersebut, mereka akan diikat di dalam suatu tempat yang tertutup, kemudian dinyalakan api, kemudian ditutuplah tempat tersebut hingga mereka merasakan panas yang luar biasa di dalam al-hutamah. Bagaimana ketika kita memasak misalnya, ketika panci ditutup, maka tentu panasnya akan luar biasa, sangat panas. Inilah siksaan bagi mereka orang-orang yang suka mengumpat, yang suka mencela, yang mulutnya kotor, yang mulutnya kasar, dan mereka orang-orang yang mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, tidak mau untuk membagikannya kepada yang membutuhkan, tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Inilah adalah siksaan yang sangat dahsyat. Maka marilah kita senantiasa mengingat hal ini sehingga kita terjauh dari al-hutamah, neraka Allah yang sangat panas. Suratul Fil, surat Al-Fil, surah ke-105, terdiri dari 5 ayat, surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam, apakah tidak, taro, kamu melihat, kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat, bi ashab, terhadap ashab, golongan al-fil, gajah, terhadap tentara gajah, tentara yang membawa gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Alam, apakah tidak, ya ja'al, Allah Subhanahu wa ta'ala dia menjadikan, kaidahum, tipu daya mereka, fi tadlil, di dalam kesia-siaan. Wa arsala,
maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan alaihim kepada mereka tayran, yaitu burung ababil yang berbondong-bondong, yang banyak sekali. Tentara gajah yang sangat kuat ini, mereka dikalahkan oleh segerombolan burung-burung yang sangat banyak. Termihim, yang melempari tentara gajah tersebut, bihijarah, dengan batu-batu, min sijil, yang terbakar. Faja'alahum, lalu dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tentara gajah yang akan berusaha menghancurkan Baitullah, rumah Allah, menghancurkan tempat beribadah umat Islam. Ka'asfin, seperti daun makul yang dimakan. Kemana kita melihat daun yang dimakan ulat itu akan berlubang-lubang. Demikian pula orang-orang yang tergabung dalam tentara gajah yang kafir tersebut, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka kondisinya seperti daun yang dimakan ulat. Demikian kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan keberkahan, memberikan kemanfaatan dengan pembacaan tafsir lafdiyah pada kesempatan kali ini. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.